Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tutorial cara melakukan trading menggunakan BBMA O'Malley. Di video-video sebelumnya saya telah membahas tentang fungsi-fungsi daripada indikator dari BBMA. Kemudian juga saya sudah membahas tentang sinyal yaitu ekstrim di video sebelumnya ya. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang itu setup. Setup itu di video ini yaitu yang akan saya bahas adalah tentang MHV atau market hilang volume ya. Dan yuk kita bahas lebih lanjut. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share ke teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke pembahasannya. Oke, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ke MT4, kita akan mempelajari dulu sekilas ya. Nanti akan kita praktekkan di MT4 ya. Jadi ini adalah market hilang volume atau MHV yang dikenal dengan setup dalam BBMA. Jadi MHV ialah setup yang memberikan sinyal atau kekuatan market telah berakhir ya. Dan setup ini akan memberikan kita satu ruang entry jarak jauh daripada pada entry ekstrim ya. Jadi MHV ini dia adalah setup pertukaran tren sehingga jangkauan TP-nya sangat jauh ketimbang setup daripada ekstrim. Nanti kita akan lihat di MT4 ya. Kemudian kita akan lihat ciri-cirinya, dan berikut ciri-ciri wajib untuk memvalidkan setup MHV ya. Yang pertama itu candlestick mesti close dalam BB. Bila candlestick close dalam BB tak ada momentum, ini menjadikan market hilang volume atau MHV. Jarum tidak apa-apa. Jarum bukan volume, maksudnya itu harga pernah naik ya, bukan body tapi jarum ya, atau cucuk. Nanti kita akan lihat. Kemudian syarat yang kedua, mesti adanya candle reverse tetapi tidak melepasi MA5 dan MA10 dan mid BB. Candle reverse ini misalnya candle buy tiba-tiba ada sell, nah itu candle reverse ya. Kemudian yang ketiga, mesti ada candle retest ya, dan di candle ini kita melakukan entry. Kemudian ciri-ciri yang keempat, mesti berlaku setelah ekstrim ya. MHV ini berlaku setelah ekstrim. Ini syarat-syarat wajibnya. Kemudian untuk take profit, bila sell maka kita akan TP di area BB low. Jika buy kita akan TP pada top BB ya. Kalau close dalam BB pada low dan high maka TP dulu. Artinya jika candle sudah turun atau ke atas namun close-nya masih di dalam BB, kita akan TP dulu untuk mencari aman ya. Kemudian ciri-ciri MHV yang batal atau tidak valid. Yang pertama, candle reverse close di luar BB yang menjadi tidak valid. Kemudian yang kedua, candle close jadi momentum ya ketika CS retest, dan ini yang membatalkan setup. Oke. Kemudian ciri-ciri MHV atau jenis-jenis ada 4 ya. Di sini bila bentuknya seperti ini ada ekstrim, TP wajib, MHV. Ini line ini adalah line top BB, dia tidak close langsung turun ya. Kemudian kedua, bilanya ekstrim, TP wajib lebih tinggi daripada ekstrim tetapi candle tidak close di luar BB, tetap dihitung MHV atau disebut di sini double top. Ketiga, MHV lebih rendah dari ekstrim setelah TP wajib, maka di sini juga ada top BB, ini juga kategori ekstrim. Kemudian adanya triple top, ada ekstrim, lalu naik MHV, dia buat atas lagi MHV, maka ini tetap dihitung sebagai MHV. Dan HNS kalau dikenal head and shoulder ya, di sini ekstrim, kemudian MHV lebih tinggi, tetap dihitung MHV teman-teman. Oke. Untuk lebih jelasnya, untuk memudahkan teman-teman, kita langsung menuju ke chart. Silahkan disimak baik-baik. Oke teman-teman, di sini kita sudah berada dalam chart dan saya buka pair GBP USD di time frame H1 ya. Di sini kita akan mengenal lebih lanjut tentang MHV ya. Oke, jika sebelumnya kita membahas ekstrim, saya tandakan ini adalah video sebelumnya yang kita bahas tentang ekstrim. Kemudian dia membentuk TP wajib ya. Maksimum TP wajib adalah mid BB yang sebelumnya, dan ini adalah MHV ya. Setelah terjadi ekstrim
dia membuat MAV. Candle reverse dan retest berada di dalam zone top Bollinger Band, dia tidak close ya. Dia tidak close di luar top seperti candle ini ya. Jika candle close seperti ini jadi candle momentum ya. Ini ya, yang close ini adalah candle momentum. Namun kalau MAV dia close di dalam BB, berlaku setelah ekstrim ya. Dan area entry kita adalah area ini. Biasanya kita bisa menandakan seperti ini ya. Oke, jika kita sudah mengenal seperti ini, kita langsung sell dan area TP kita area low VB di sini ya, area low VB. Dan seperti yang kita bahas tadi, jika candle close ini tidak ada momentum, kita akan take profit terlebih dahulu untuk mencari aman. Ini ciri-ciri pertama, teman-teman. Oke, kita cari lagi. Kemudian di sini juga teman-teman bisa lihat, ini ada ekstrim ya. Ekstrim BB mendatar, kemudian TP wajib. Seperti biasa kita taruhkan line di sini ya. Taruhkan line, bisa di dua begini terserah, yang penting untuk menandakan. Dan ini adalah zone MAV ya. Teman-teman bisa lihat setelah ekstrim dia naik turun, tidak membuat candle yang close di luar BB. Dan kita bisa buy di area ini, take profit area zone top BB. Dan jika tidak ada momentum seperti ini, dia akan turun balik. Yang penting kita mengenal dulu ciri-ciri MAV ya. Seperti biasa, MAV jangkauan take profit lebih tinggi ketimbang ekstrim ya. Ini ciri-ciri MAV buy ya. Kita cari lagi. Nanti kita akan bahas yang tidak valid ya. Ini kita bahas yang valid dulu. Oke, kita bahas yang valid dulu supaya teman-teman tidak pusing ya. Saya cari yang lebih clear. Dan ini lebih clear. Pertama ada ekstrim ya, ini zone ekstrim. Kemudian ini zone TP wajib untuk ekstrim ya, ekstrim TP wajib. Kemudian ini adalah MAV ya, pertama ekstrim, kemudian masuk ke dalam dan close, tidak keluar daripada top BB. Ini sudah masuk kategori MAV. Kita melakukan sell di area ini dan kita melakukan TP di low BB ya, jika MAV sell. Ya, ini amannya. Trim take profitnya di sini, MAV take profitnya di sini. Makanya kalau kita melakukan entry di ekstrim, take profit dulu karena dia akan naik dulu membuat MAV. Jika MAV valid, dia akan turun ya. Ini contoh dan ciri-ciri MAV. Kita cari lagi. Kita cari lagi yang lebih clear ya. Cari yang lebih jelas agar memudahkan kepahaman teman-teman semua tentang MAV. Oke, kita cari. Nah, seperti ini ya. Ini ada ekstrim ya, lalu TP wajib, kemudian dia naik untuk membuat MAV. Ini adalah MAV zone, berlaku setelah ekstrim. MAV tidak close di luar top BB dan area entry kita adalah area di sini. Take profit di low BB jika tak membuat momentum seperti ini ya. Oke, ini ciri-cirinya ya. Apabila candle close di top BB, misalnya close ke sini, ini tidak akan valid ya. Sekarang kita akan mencari yang MAV tidak valid ya. Oke, kita cari MAV yang tidak valid. Oke, seperti ini contohnya ya. Ini ya. Ini ada ekstrim. Kemudian take profit. Di area sini kita buy. Kita menganggap ini adalah zone MAV ya. Tiba-tiba ada candle yang close melepasi low BB. Ini sudah menjadi candle momentum, artinya MAV sudah tidak valid ya. Jadi kalau misalnya kita sudah terlanjur buy karena kita menganggap MAV, ketika candle ini muncul momentum, maka wajib kita cut loss, karena jika tidak kita cut loss, dia akan turun lagi ya. Oke, ini ciri-ciri yang tidak valid. Oke, kita cari lagi yang tidak valid. Ciri-ciri tidak valid.
Tentu ya, jika ada yang valid pasti ada yang tidak valid teman-teman, tapi seringnya valid. Nah seperti ini lagi ya, ini kita bisa boleh menganggap ekstrim ya, walaupun MA tidak keluar daripada lobby B, ini bisa dikategorikan ekstrim. Kemudian kita menganggap zone ini adalah zone MAV, tidak ada candle yang close melepasi low BB, sehingga kita buy di sini, buy, tiba-tiba ada candle close menjadi CS momentum, maka kita wajib cut loss ya. Nanti untuk ke depan mungkin di episode selanjutnya untuk mendeteksi MAV ini kita akan menggunakan multi time frame ya, sehingga kita bisa menghindari MAV yang tidak valid ya. Ini kita bahas dulu sinyal dan setup secara terpisah. Ke depan kita akan gabungkan semuanya sehingga kita bisa lebih mengenal lebih detail setup yang valid atau tidak valid. Oke ya teman-teman, kita cari lagi ya sebagai contoh terakhir nih, MHV. Oke, di sini ya, di sini jelas tidak valid. Pertama adanya extreme buy, lalu TP wajib. Kita sudah menganggap nih area ini adalah area MHV. Kenapa ini kita anggap area MHV? Pertama, terjadi setelah ekstrim. Yang kedua, semua candle ini close di dalam BB. Tiba-tiba setelah kita buy, adanya candle close di luar BB atau menjadi candle momentum, sehingga kita wajib melakukan cut loss, karena jika tidak floating ya. Jadi tetap kalau tidak mau melakukan set stop loss, kita bisa cut loss secara manual teman-teman. Oke, inilah ciri-ciri MAV yang valid dan tidak valid. Kedepan kita akan menggunakan multi time frame ya. Multi time frame itu seperti ini ya teman-teman. Saya contohkan sekilas di sini multi time frame. Nah, kalau sudah seperti ini sudah ke bab multi time frame, dan kita akan pelajari step by step agar memudahkan kepahaman dari teman-teman semua. Jadi untuk sekarang saya sengaja membuat video secara part-part terpisah agar teman-teman mudah dalam memahami ya. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Silahkan bertanya-tanya di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.